Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama tadi dimansuh karena belum mengikuti protokol. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, fa innal ilma bit ta'allum. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw muslimatin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sholat subuh beserta rombongan S4 yang dikomandoi langsung Bapak Kiai Sartono yang beberapa bulan yang lalu sudah juga singgah di Masjid Ittihadul Muhajirin, dan saya sudah ketemu dengan beliau. Untuk itu nanti saya mohon izin Bapak Kiai Sartono dan kiai-kiai yang lain, para ustadz yang ikut rombongannya, mungkin setelah kajian saya mohon pamit juga, ya, tidak bisa mengikuti sampai akhir karena pagi juga saya akan ada acara lagi, ya. Mohon izin nanti Ibu, mohon dimaaf, ini ustadz malah kabur gitu kan, ya. Jangan sampai begitu gitu kan, makanya saya pamit. Baik, sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia, dan mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya. Dan kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini, ya, dengan izin Allah kita hadir di rumah Allah ini, dan alhamdulillah di pagi hari ini ada momen penting, ya, yang ingin nanti disampaikan oleh rombongan S4 nanti. Apa itu singkatan S4? Biar beliau yang menyampaikan nanti, ya. Kalau saya kayaknya nggak elok, ya, lebih tepatnya nanti Bapak Kiai Sartono. Apa itu S4 itu? Karena selama ini pendidikan hanya sampai S3, ini udah sampai S4, ya luar biasa itu. Baik Ibu-ibu, saya akan penggal-penggal saja terkait dengan kajian hari ini, terkait dengan menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Nah, ini diatur. Ternyata sholat kita ini nggak mau-mau, nggak boleh kita kemudian kan Allah ada di mana-mana, kita menghadap kemana saja, nggak bisa begitu. Jangankan sholat, sepak bola kemarin aja diatur pakai garis, betul nggak Bu? Ya, pakai garis. Kalau bolanya udah di luar garis ditembak walaupun masuk gol, nggak dihitung. Ya, namanya udah sudah keluar. Bahkan ada yang curang, ya, semuanya udah ada di depan, dia udah jagain deket gawang, begitu dilempar bola ditembak, offset, masuk juga nggak direken, nggak dihitung. Begitu juga dengan sholat, ya, sholat diatur oleh Allah melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ketika kita menghadap. Jadi sholat kita ini tidak hanya sekedar kemana menghadapnya, madep ngulon katanya orang Betawinya mah, madep ngulon. Ya. Sebenarnya menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Nah, persoalan Ka'bah itulah kemudian, ya, beberapa tahun yang lalu seringkali ada kedatangan, ya, dari Kemenak untuk mencoba meneliti sudah benar nggak arah kiblatnya. Makanya masjid kita ini termasuk agak nyerong, Bu. Nah, kenapa mesti nyerong-nyerong? Kayaknya nggak bagus. Ini persoalannya nggak bagus, bukan persoalan tidak bagus, tetapi dikoreksi, dicoba diluruskan, ya, supaya paling tidak melenceng mah melenceng, nyimpang mah nyimpang, tapi tidak terlalu banyak. Karena memang persoalan menghadap Ka'bah ini, menghadap kiblat ini, para ulama berbeda pendapat. Nah, oleh karena itu supaya kita tahu jeluntrungannya,
tahu masalahnya, kenapa masjid kita ini sapnya pakai nyerong-nyerong, nggak pakai lurus aja yang bagus. Hari ini saya akan sampaikan. Untuk memulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan menghadap kiblat ini, ya, itu Allah sudah turunkan aturannya di dalam surat Al-Baqarah mulai 142 sampai 145. Meskipun sebenarnya para ulama ayat 142 itu ada yang mengatakan, ya Pak ahli tafsir, sebenarnya pertama itu 143. Nah, karena ini kan urutannya bukan berarti urutan itu turunnya duluan, tidak. Ya buktinya apa? Iqra yang pertama ditaruh di belakang. Ya kan gitu ya. Jadi ayat begitu juga. Nah, aturan susunan itu memang dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya dimulai qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ini masuk di situ. Nabi itu enggak srek, bahasa kita apa, enggak srek tuh, enggak nyaman ketika sholat menghadap Baitul Maqdis. Bayangin, 16 bulan loh, setahun 16 bulan itu setahun 4 bulan atau setahun 5 bulan. 17, ya, antara 17 16 asbabun nuzulnya itu. Di sini jelas qad naro taqalluba wajhika fis sama. Nabi ini bolak-balik mengadah ya, supaya minta dikembalikan ke Ka'bah. Ya, bayangin kejadian perubahan ini itu, kalau Baitul Maqdis itu ke utara sana, ya, kemudian Ka'bahnya di belakang ke selatan. Kalau dari Madinah kita ngomong, kalau kita ini madhep ngulon karena di timur, makanya sebenarnya bukan madhep ngulon, madhep kiblat. Jangan nah itu harus dikoreksi lagi, madhep ngulon. Nanti takutnya apa? Ketika nanti umroh, ya kan, akhirnya kita lihat di Ka'bah kok ngadepnya muter begitu. Nah, karena dari Indonesia, karena selama ini ngadep ngulon, dia cari tempat yang kira-kira ngulon. Nah, ini kan jadi repot. Ya, yaitu madhep kiblat. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya baca yang terkait persis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba liya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Nah, ini yang terkait persis terkait dengan turunnya, sebab nuzulnya, kenapa kiblat itu kemudian putar kembali kepada Ka'bah, ya. Maka kemudian tempat masjid yang ditempati oleh Rasulullah ketika sholat, ada yang mengatakan sholat asar, makanya masjid itu disebut Masjid Qiblatain, karena pada saat sholat di situ menghadapnya pertama ke Baitul Maqdis, di tengah-tengah sholat Allah turunkan ayat ini berputar 90 derajat kira-kira balik, karena kan Baitul Maqdis di depan, ketika menghadap itu Ka'bah, kiblat Masjidil Haram itu ada di belakang, jadi kira-kira 90 derajat ya, iya muter. Jadi ketika imam itu begitu ada perintah itu, Nabi bergeser terus muter. Nah, itu kasusnya seperti itu, Pak. Makanya ada masjid di sana itu yang namanya Masjid Qiblatain. Artinya masjid itu pernah dibuat sholat menghadap dua kiblat. Yang penasaran ke sono dah, ya kan? Baik jamaah sekalian, saya singkat-singkat saja. Saya langsung kepada ahkamus syariah, karena di dalam kitab tafsir As-Sobuni, tafsir Ayatul Ahkam ini, itu bahasanya detail.
ya, mulai sampai ayat per ayat, sampai kemudian apa namanya makna-makna globalnya, kemudian wajah-wajah i'rabnya, bacaannya, ya, sampai kemudian apa rahasia-rahasia yang ada di dalam ayat ini itu disebutkan. Termasuk saya melompat al-ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum yang terkandung di dalam ayat tersebut. Yang pertama al-hukmul awwalu, ya, al-ahkamus syar'iyyah. Yang pertama al-hukmul awwalu, mal muradu bil masjidil haram. Apa yang dimaksud dengan Masjidil Haram dalam ayat yang saya baca tadi dalam surat Al-Baqarah 144 fil Qur'anil Karim. Waroda dzikru al-Masjidil Haram fi ayatin mutafarriqah minal Qur'anil Karim. Kata Masjidil Haram ini tidak hanya di dalam surat Al-Baqarah saja, tapi ada di tempat-tempat yang lain, ada surat-surat yang lain, termasuk di surat Al-Isra kan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu juga disebutkan. Artinya di sini fi ayatin mutafarriqah, ya, kalimat Masjidil Haram itu ada di ayat-ayat yang berbeda minal Qur'anil Karim, dari Al-Qur'anul Karim. Wa fis sunnatil mutahharah aidan, termasuk ada di dalam sunnah yang suci, yaitu hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Wa qasada bihi iddatu ma'an. Ternyata kalimat Masjidil Haram ini memiliki berbagai makna atau banyak makna. Yang pertama al-awwal al-Ka'bah. Kata Masjidil Haram itu punya banyak arti. Yang pertama Ka'bah. Qauluhu ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ya, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, ai jihatul Ka'bah. Maksudnya menghadap Ka'bah. Ya. Asani yang kedua al-masjidi kulluh. Maksudnya masjid yang ada di Mekah secara keseluruhan. Kalau Ka'bah kan bagian terkecil di situ. Nah, ini masjidnya menghadapnya. Nah, nanti dibahas. Wa minhu qauluhu sholatun fi masjidi hadza khairun min alfi sholatin fi ma siwahu illal Masjidil Haram. Nah, ini Rasulullah menyampaikan sholat di masjidku ini, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada 1000 sholat di selain masjid, kecuali di Masjidil Haram. Maksudnya sholat di Masjidil Haram itu ya bukan hanya 1000, ya, ratusan ribu lipatannya, ya. Tapi jangan salah kaprah nanti, yang udah umroh, udah haji, sampai di Indonesia nggak sholat lagi. Kenapa? Oh, aku udah sholat sono ribuan pahalanya. Nggak begitu, ya. Itu maksudnya adalah pahalanya gede, ya, bukan begitu. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tasuddur rihal illa salasati masajid. Tidak dianjurkan untuk bertamasya, ya, di sini maksudnya ya nggak mesti harus ke sana, kan pakai duitnya juga gede ke sono. Tapi daripada ke Eropa kan gede juga, ya, ke Eropa, ya. Ya, kalau saya keliling ke Eropa karena bukan duit saya, duit orang, ya kan. Ya, kalau duit sendiri mendingan ke Makkah, Madinah, Masjidil Aqsa. Makanya di sini kata Rasulullah, sabda Rasulullah, la tasuddur rihal illa ila salasati masajid. Ya, tidak dianjurkan, tidak di satu perjalanan kecuali ke 3 tempat. Mana tuh? Al Masjidil Haram. Nah,
pergi haji, umroh, monggo. Wa masjidi hada, Madinah. Wal Masjidil Aqsa, Palestina. Nah, sekarang lagi ribut, ya lagi perang. Nah, nggak boleh. Nah itu makna yang kedua Masjidil Haram. Yang ketiga maknanya Makkatul Mukarramah. Lebih luas ya. Tadi Ka'bah. Yang hitam tuh Bu, yang udah ke sono tuh. Yang di rumah kan punya foto tuh, gambarnya kayak gitu. Sono gede sih. Ya, tapi walaupun gede masih gede masjidnya. Karena apa? Ka'bah itu ada di antara masjid. Nah, masjid udah gede Makkah itu. Ini masjid gede lagi, Makkatul Mukarramah, kota yang disebut. Jadi bukan saja menghadap ke Ka'bahnya, boleh menghadap ke masjidnya. Ini masjid nih, Masjid Al-Hikmah ini. Tapi boleh juga ke kotanya Makkah itu. Nah, kalau kita ini kereninya lebih luas kan, artinya dari Ka'bah sempit, masjid agak luas, kota Mekah lebih luas. Nah, nanti dibahas sedikit. Makkatul Mukarramah kama fi qoulihi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-Isra. Wa kana al-Isra min Makkah al-Mukarramah wa qauluhu ta'ala humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram. Yaitu dasar-dasarnya. Berikutnya makna yang keempat. Makna yang keempat dari Masjidil Haram itu adalah al-haram kulluh. Jadi tanah haram secara keseluruhan, lebih luas lagi Pak. Jadi tidak hanya kota Mekah. Karena tanah haram itu sebelum masuk Mekah itu sudah ada larangan di situ. Makanya ada gerbang-gerbang tertulis itu tanah haram itu. Jadi lebih luas, menghadap ke tanah haram, lebih luas di situ. Ya, al-haramu kulluh Makkah wa ma haulaha minal haram. Makkah dan sekitarnya. Kalau udah kota Bogor sempit, begitu sebut Parung, ya kan Bogor sekitarnya termasuk Parung. Nah, masanya kan Kabupaten Bogor lebih luas. Nah, kama fi qoulihi ta'ala innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hada. Jadi orang-orang musyrik itu najis. Nah, kata najis ini kemudian para ulama ikhtilaf. Ada yang najis badani, ada najis i'tiqadi. Keyakinannya batal karena dia musyrik. Masa Tuhan banyak? Patung-patung disembah. Nah, itu musyrik tuh. Ya, tapi nanti kalau dari sini keluar pengajian nanti ada yang tetangga kita non muslim, waduh jangan salaman sama saya pegang najis, jangan begitu. Berantem nanti akhirnya, saya juga nanti. Baik. Dari beberapa pengertian makna yang terkandung di dalam kalimat Masjidil Haram tadi. Yang pertama tadi apa? Ka'bah. Yang kedua masjid. Yang ketiga kota Mekah. Kemudian tanah haram, artinya kota dan sekitarnya lebih luas. Dari berbagai pengertian dan makna dari kata Masjidil Haram itulah kemudian kita atau para ulama mengambil satu hukum. Dan hukum yang kedua ini al-hukmus tsani dimulai dengan satu pertanyaan. Hal yajibu istiqbalu ainil Ka'bah am yakfi istiqbalu jihatiha? Apakah ketika kita sholat mesti harus lurus ke Ka'bah atau cukup mengarah saja? Kalau lurus mesti, kalau misalnya kita ditarik benang gitu Pak, itu mentok di sono. Atau cuman arah. Nah kita ini kan sering ditanya ya, Pak rumahnya Pak Samsudin nih, rumah yang mana? Yang lama apa yang baru? Oh yang baru. Nah kan gitu. Misalnya ini contoh saja Pak Haji Samsun ya. Kan ada nanya. Kita hanya tunjuk aja. Oh rumahnya ada di sebelah masjid. Kalau masjid ini dianggap kita menghadapnya ke mana nih? Ke timur. Ya sebelah kirinya masjid. Menunjukkan arah saja. Kira-kira petunjuk itu benar atau salah Bu? Pak, rumah yang baru.
sebelah kiri kan, bener kan? Ya kan? Tapi ketika ditunjukkan sebelah timur masjid, salah. Sebelah selatan masjid, salah. Sama dengan kita, ketika sholat, posisi Indonesia berada di sebelah timur, kemudian ada yang sholat ngadepnya ngalor, kata orang Betawi mah, ngadepnya ke timur atau ke selatan, salah mutlak. Tapi ketika dia madep ngulon tadi, apa-apa, itu masih bisa dibenarkan. Sama dengan ketika orang nanya rumah Pak Haji Samsudin sebelah kiri masjid, walaupun nggak pas-pas amat, itu masih dibenarkan. Ini maksudnya. Makanya para ulama, apa mesti lurus begitu atau cukup mengarah saja? Nah, cuman persoalannya nanti kita ini mayoritas madhabnya Syafi'i, dan Imam Syafi'i itu apa itu di sini? Ya, di sini kemudian istiqbalul qiblah. Kenapa? Ini persoalan menghadap kiblat itu fardun min furudis sholah, wajib dan termasuk bagian yang diwajibkan di dalam sholat. Maka la tasihhus sholah biduni, tidak sah sholatnya tanpa menghadap kiblat. Meskipun tadi menghadapnya mulai yang sempit, luas, agak luas, dan luas. Nah, ini untuk apa sebenarnya? Ya sebenarnya begini Pak. Fadhahaba Syafi'i wal Hanabila ila annal wajiba istiqbalu ainil Ka'bah. Memang pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu kalau sholat mesti harus lurus Ka'bah. Gimana? Nggak kelihatan? Ya pokoknya usahakanlah begitu. Ceritanya begitu. Tetapi fadhahabal Hanafiyah wal Malikiyah ila annal wajiba istiqbalu jihatul Ka'bah. Imam Hanafi dan Imam Maliki cukup mengarah saja. Walaupun seandainya ditarik benang, ya melencenglah kira-kira 1 kilo atau 2 kilo. Tapi kan mengarah, dan mengarah itu sendiri tidak salah. Ya Pak ya, tidak salah gitu. Sehingga kemudian dengan adanya 4 paling tidak makna tadi terkait dengan kiblat atau Masjidil Haram itu, kita yang ada di Indonesia ini karena mayoritas madhab Syafi'i ya berusaha sepersis mungkin bahwa ke Ka'bah itu, maka wajar kalau kemudian ada masjid-masjid yang sapnya melenceng kayak begini nyerong nih. Ini nggak parah-parah amat, ada yang lebih parah, separuh. Ada yang separuh, nggak apa-apa. Kalau udah dibenerin, dilurusin, jangan ngotot, jangan ngeyel, ya kan? Karena apa? Sepak bola aja ada aturannya. Tadi saya ngomong mah, ini apa sholat? Ah, gua maunya begini aja, jelek banget. Bukan masalah jelek, ya kan? Nah ini paham ya Bu ya? Penting ini paham tuh. Jadi makanya pentingnya ngaji, pentingnya nyari ilmu, bukan mau-maunya. Ah, kan Allah ada di mana-mana. Terserah gue dah, sholat di mana aja. Nggak bisa begitu. Sama dengan orang main bola. Kalau main bola mau diatur, ya udah main sendiri aja, tendang-tendang sendiri di gang. Nggak usah di lapangan. Di lapangan ada wasitnya, ada penjaga garis. Ya. Baik, jamaah sekalian, saya tidak berpanjang lebar. Sebenarnya masih ada dalil-dalil dari pendapat 2 kelompok tadi. Kelompok dari Imam Syafi'i dan Imam Hambali, kelompok Imam Hanafi dan Imam Maliki. Ada dalilnya, masing-masing dalilnya sama, perbedaannya dalam pengertiannya. Termasuk mengambil sunnahnya, si Maliki Hanafi nggak mau ngambil hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Itu saja saya kira supaya bagi-bagi waktu, ya ada rombongan tamu yang harus kita hormati. Dan insya Allah beliau juga akan menyampaikan hal-hal penting yang dalam hal ini. Untuk itu walaupun saya tadi sudah pamit, jangan sampai saya diikutin. Saya jangan diikutin. Kalau gitu Pak Ustadznya udah nggak ada, saya pulang, jangan. Ya, saya mohon pamit. Kemudian juga Pak Yai, saya mohon izin juga untuk pamit. Mudah-mudahan karena ini ada acara ini. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Tidak ada pertanyaan Pak ya. Nanti bisa pertanyaannya dikumpulkan sebulan yang lalu karena ini bulanan Pak. Ya, ini bulanan. Baik, untuk saya mohon maaf.
Mari sama-sama kita akhiri dengan oh gitu, monggo, siap. Ya. Kita foto bersama dulu katanya, karena saya mau pamit.